Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin kue kering keju atau kastengel yang renyah dan rasanya juga enak. Cara bikinnya juga gampang dan gak ribet. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi dan inilah bahan-bahannya. Butter. Untuk butter bisa diganti dengan margarin atau dicampur kalau kira-kira kosnya terlalu tinggi. Tepung terigu, pakai yang protein sedang atau protein rendah. Keju edam atau parmesan yang sudah diparut. Di sini saya pakai parmesan karena katanya keju edamnya lagi jalan-jalan. Dan sedikit garam. Gampang kan, bahannya cuma 4. Pertama-tama kita langsung mixer garam dan butter. Mixer sampai semuanya kecampur rata, warnanya pucat dan teksturnya halus. Cukup 2-3 menit aja nge-mixernya, jangan kelamaan. Kalau kelamaan, nanti kuenya agak sedikit ngembang dan hasil akhirnya nantinya bentuknya jadi nggak karu-karuan. Kayak gini kira-kira hasil akhirnya. Berikutnya kita langsung masukin keju parmesan yang udah diparut ini. Langsung masukin aja semua, terus kita kocok lagi sebentar sampai semuanya kecampur rata. Untuk bikin kue kastengel ini, saya lebih suka pakai keju parmesan karena aroma yang dihasilkan lebih wangi. Berikutnya kita tinggal masukin tepung terigu. Untuk mencapai hasil renyah yang maksimal, gunakan tepung terigu protein rendah atau maksimal protein sedang. Aduk manual dengan menggunakan spatula. Spatula ya, bukan sepatu. Aduk secukupnya sampai semua kecampur rata, jangan kelamaan. Karena kalau adonannya mulai kalis, nanti kita bakal dapat genteng rasa keju. Gini kira-kira hasilnya, dan sekarang kita mulai ngebentuk kastengel dengan cara yang cepat. Yang kita butuhkan adalah plastik yang ukurannya lumayan besar, rolling pin, pisau, 2 batang besi kayak gini untuk ngeratain tinggi kastengelnya, biasa ada di toko peralatan kue, dan sebuah penggaris. Yuk kita langsung mulai aja, buka lebar plastiknya kayak gini. Terus kita taruh adonan ini secukupnya di atas plastik. Kurang lebih segitu, terus kita ratain sedikit. Lipat plastiknya kayak gini, supaya bagian atas dari adonannya ketutupan plastik juga. Terus langsung aja kita gelinding-gelinding pakai rolling pin. Atau dalam kasus ini kita pakainya pipa ledeng, karena kami sebetulnya adalah tukang ledeng. Ratain ke semua arah kayak gini dan usahain kepadatannya sama. Kalau ketebalannya kurang lebih udah cukup dan udah rata, sekarang kita pakai 2 batang besi ini, ditaruh di kiri kanan kayak gini, terus kita rolling lagi. Tujuannya supaya rolling pin kita menyangga ke besi itu dan kita dapat ketebalan yang sama. Kalau udah, boleh kita buka satu sisi plastiknya, terus kemudian kita potong-potong kayak gini pakai penggaris supaya rata. Ukurannya bebas aja, kalau saya biasanya segini. Cara ini lebih cepat dan ringkas daripada kita pakai cetakan yang isinya cuma 6 biji dan biasanya adonannya nempel-nempel. Dengan kata lain, cetakan emosi. Usahakan ukurannya konsisten ya, supaya hasilnya cantik dan nanti kita lebih gampang nyusun di toplesnya. Bagian pinggirnya ini nggak akan dipakai, jadi kita bisa balikin lagi ke tempat adonan yang tadi. Sekarang kita potong-potong lagi supaya dapat bentuk persegi panjang kayak gini. Terus bagian pinggirnya ini, atau kalau ada bagian kue yang retak, kita balikin aja ke tempatnya semula. Nah, beberapa bagian di sini retak-retak, jadi nggak akan saya pakai.
Berikutnya langsung kita oles dengan campuran kuning telur dan sedikit minyak. Oles rata seluruh bagian permukaan. Gak perlu terlalu tebal karena fungsinya cuma buat nempelin keju cheddar di atasnya. Sekarang kita parutin keju cheddar di atas kue ini. Beberapa jenis keju cheddar yang ada di pasaran gampang hangus kalau di oven. Jadi kita harus pilih keju cheddar yang lebih tahan panas. Kayak gini kurang lebih hasilnya, sekali jalan dapat lumayan banyak. Sekarang kita tinggal angkat pakai palet atau pakai pisau juga bisa. Dan langsung kita taruh aja di atas loyang. Ya iyalah atas loyang, kalau bawah loyang mau jadi apa? Tuh gitu doang. Motong-motongnya nggak sampai 10 menit jadinya banyak. Kalau pakai cetakan mah, halah. Ini dia kuenya udah siap di bake. Masukin ke dalam oven yang panasnya udah stabil 140 derajat kurang lebih 45-50 menit. Pakai api bawah aja. Jangan bingung kalau di situ tulisannya 154 derajat karena ini termostatnya udah cukup berumur. Kalau manggang kue kering kayak gini harus sabar. Jangan pakai suhu yang terlalu tinggi. Biarin aja suhunya rendah dan waktunya lumayan lama. Supaya hasil akhirnya kuenya renyah, kadar airnya betul-betul sedikit dan kuenya juga bisa lebih tahan lama. 45 menit kemudian keluarin dari oven dan kita dapat warna golden brown kayak gini. Kalau warnanya belum bagus ya tinggal ditambahin aja waktunya. Tinggal disusun di dalam toples dan kita dapat kudapan yang enak, renyah, dan tentunya berlemak tinggi. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep lain. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Tutup dulu ah.